Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan. Salawat beserta salam tak lupa kita singkat atau kultum 5. Arahan dari Pak Babinsa. 6. Penutup. Demi mengetipkan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dan akan dibawakan oleh Muhammad Rahmat Ramadana dan Muhammad Rabil Abil. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yahlud fihi muhanan illa ma taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa ma taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Wallazina la yashhaduna as-sura wa iza marru bil lagwi marru kirama. Wallazina iza sukkiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summa wa umyana. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yakni akan dilipat gandakan asap untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam asap itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
كل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Warahmatullahi wabarakatuh. Oi, ada yang namanya Putri, imut, lucu dan baik hati, rajin ibadah, pandai mengaji, kau yang selalu dinanti. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan. Hari tergerak untuk mengucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Babinsa dan Bapak Guru serta Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan bendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang. Tidak jarang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan aset yang sudah ada, modal yang sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah, panutan dan uswah teladan. Kita adalah Rasulullah sallam yaha wadaiya ta'aman nasoiyatan warohanaha darahatan matafaqo alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan bayaran piutang, dan beliau menggalikan baju besi beliau kepadanya, mutafaqun alaihi. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang, tapi makanan yang beliau beli dan kapan lagi beliau berhutang. Ketika membeli dari seorang Yahudi untuk berjihad fisabilillah, beliau membeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen, yaitu menjaga dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini tuntunan kita. Adapun gaya hidup hidup seperti sekarang ini dari kebutuhan yang luks pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim. Yang negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilang sampai triliun jumlah hutang dari warga negaranya, dididik mereka dengan membantu memudahkan kehidupan Anda. Anda
kesaliman. Tahu kalau orang yang disalimi ini berdoa kepada doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, mengingatkan kita jangan sampai mensalimi orang yang dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda bila orang yang Anda tunda pembayarannya dengan sengaja, padahal Anda berdoa kepada Allah? Karena merasa sempit hidupnya, dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali, lalu tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu membayar namun belum Anda bayar. Gara-gara kebanyakan hutang, hidup jadi berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilang bayarnya minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul, dia pamer uang. Pamer lagi uang hasil ngutang. Idih apa enaknya setiap hari ditagih hutang. Idih apa enaknya setiap hari ditagih hutang. Bagaimana jadinya Anda jika dia berdoa kepada Allah sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari mensalimi orang-orang yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain, yaitu boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam agar kaum muslimin tidak disalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi materi ini belum menghentikan gerak dia dari kesalimannya, ada lagi sanksi lain yang lebih berat, yaitu Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau tinggal kesaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kemudahan kepada kita. Man ahasa amwala nasi yuridun, ada ahadallahu anhu wa man ahasu yuridu itlafaha atlafahu lahu. Barang siapa yang menerima pinjaman dari orang lain dan dia ingin membayar, maka Allah akan menolong untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya. Jamis Sahih nomor 598, Sahih Al-Bukhari. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu berpikir, nanti kan dibayar Allah. Bukan itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Berkeinginan membayar berarti ketika ada langsung dibayarkan, bukan tunggu nanti tidak, karena hadis tadi melarang. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah, mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa kesaliman atas siapapun juga. Demikian ceramah singkat atau kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum saya berikan beberapa arahan, kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk adik-adik kita yang penampilan tadi, mulai dari bilang sampai dengan Ustadz Dai Cilik kita. Meriah dulu, meriah. Luar biasa, ya, luar biasa kegiatan itu hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Guru, Ibu Guru, yang saya hormati dan saya banggakan, adik-adik semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kebetulan ya, bukan apa namanya, bukan program. Saya juga sekedar mampir, tiba-tiba diajak sama Pak Guru, Pak, sholat duhur di sini saja. Oke. Ternyata sampai di dalam luar biasa sekali. Saya sampai, kok anak SMP sudah bisa begini. Kirain saya mindset saya tuh hanya setingkat pesantren. Ternyata SMP di sini sungguh luar biasa. Tepuk tangan lagi. Di sini orang tua angkat tangan. Ya orang tua. Ada. Banyak orang tua tak. Orang jadi talasan. Tuata itu desa, jadi talas itu dusun. Jadi kalau orang Tuata itu semuanya, ya, berarti rata-rata orang dari luar. Orang dari luar jadi talas. Ya. Ada yang kenal saya? Ada. Ada yang pernah bermasalah kenal saya? Berarti tidak pernah bermasalah. Tambah kali, ya. Jadi sebelum saya melangkah jauh, ya, kata orang timur itu tidak kenal maka kata saya. Jangan sayang lah, bahaya. Ya, jadi semua perempuannya. Selanjutnya menyusul laki-lakinya. Selanjutnya kelas 7. Perempuannya kelas 7. Menyusul laki-lakinya kelas 7. Antri di belakangnya. Antri. Selanjutnya menyusul kelas 8 perempuannya. Antri. Sambung laki-lakinya. Itu, coba ini. Saya tidak terima kalau belum selesai laki-lakinya, menyusul di belakangnya. Oke, lanjut. Good morning, Pak. Goodbye. Boleh. Ini mah angkutan Pak Bimbasan. Ini rin angkutan aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.